Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kabar kalian? Saya harap semuanya sehat-sehat saja ya. Jadi kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang EOIP interface. Di EOIP ini adalah satu protokol di mikrocontroller OS yang membuat tunnel antara dua router gitu, berjalan di atas sebuah IP gitu. Jadi EIP juga EIP tunnel ini bisa jalan di atas IP tunnel maupun TP tunnel atau koneksi lain yang menggunakan kapasitas transportnya IP gitu ya. Jadi itu mau pakai WiFi mau pakai VPN atau apa gitu ya. Jadi dia jalan di atasnya gitu. Jadi setup networknya yang bisa dipakai itu contohnya kayak bisa nge-bridge LAN di atas internet itu kan IP, terus di bridge LAN di atas enkripsi tunnel bridge LAN atau juga di atas WiFi gitu. Jadi bebas. Itu topologi sederhananya yang kita bakal buat seperti ini ya, kurang lebih. Jadi ada 1 2 3 router gitu ya. Lalu di bawahnya ada kliennya, yang dimana klien ini bakal kita gabungkan segmentasinya gitu ya. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Jadi semuanya kita menggunakan MikroTik router OS. Jadi seperti ini kalau misalkan dia VNG ya, VNG PNetLab ini ya, kemarin kita setup. Teman-teman yang masih bingung tentang setup PNetLab bisa cek di video sebelumnya gitu ya. Ada beberapa video juga yang setup Proxmox dan yang lain-lain gitu ya. Kalau misalkan penasaran bisa dicek aja langsung gitu. Ya seperti ini ya topologinya yang kita buat. Jadi pertama kita coba untuk setting IP-nya dulu di router 1. Router satunya. Oke, router 1 ini kita lihat gambar diagramnya. R1 ini connect ke R2 menggunakan 12 ya. Oke, kita berarti masuk ke IP addresses tambah. Kita taruh IP-nya 12.12.12.1/24. Untuk interface-nya kita lihat lagi di PNetLab, dia menggunakan Ether 1 keluarnya ya. Oke. Jadi pertama kita coba setting IP address-nya, setelah itu kita setting juga static routing setelah ini. Setelah itu kita masuk ke router nomor 2. Oke, router 2 sama stepnya, IP addresses tambah 12.12.12/24 di Ether 1 sesuai di gambar sini. Lalu kita kita tambah lagi untuk yang ke router 3 kita pakai sesuai dengan ilustrasi tadi menggunakan 23 ya. Kita masuk ke sini lagi 23.23.23.23.2/24 dengan interface Ether 2. Oke. Ada dua interface, yang satu Ether 1 menuju router 1 dan Ether 2 menuju router 3. Setelah itu kita coba setting lagi router 3 nya sama stepnya, IP addresses tambah kita beri IP 23.23.23.23/24 dengan interface Ether 1. Nah, setelah ini kita coba dulu ping antar routernya, misalnya dari router 1 ke router 2, router 2 ke router 3 gitu ya. Saatnya kita coba cek koneksi menggunakan ping, masuk ke new terminal, lalu kita ketikkan ping 12.12.12.2. Oke. Untuk yang router 1 ke router 2 aman. Kita coba lagi di router 4 ke router 1 seperti sama stepnya tadi, masuk di new terminal, lalu ketikkan ping, lalu ketikkan alamatnya 12.12.12.1 untuk ke router 1. Ya, kita coba ping lagi ke router 3, ketikkan ping 23.23.23.3 ya. Oke, sudah ya, sudah bisa terhubung. Oke, coba di router 3 sama stepnya, masuk ke new terminal, lalu kita ketikkan ping 23.23.23.2. Oke, baik. Sampai sini antar router sudah terhubung ya, antara router 1, router 2, router 3. Tapi ini belum bisa koneksi antara router 1 ke router 3 karena tidak ada routing ya. Jadi tidak bisa cari lah lawannya lewat mana gitu.
Jadi misalnya kalau kita ke router 1 lalu kita cari alamat IP address dari router 3, kemungkinan besar tidak bisa ditemukan ya. Nah, no route to host gitu ya. Nah, untuk menambahkan jalur seperti ini kita cukup masuk ke IP route, kita tambahkan DST address ini tujuannya ya. Jadi tujuannya itu kita masuk ke network 23.23.23/24. Jadi sini bisa segmen maupun IP gitu ya. Kalau misalkan IP langsung begini juga boleh gitu. Tapi saya mau masukin satu segmen. Nah, untuk gateway di sini adalah dia lewat mana gitu keluarnya. Contohnya seperti ini di router 1 untuk ke 23.23.23 itu lewat 12.12.2 yang ada di router 2 sini gitu. Oke, 12.12.12.2. Oke, seperti itu. Jadi kita coba cek lagi. Ping 23.23.23.2 ya. Nah, ini sudah, yang artinya 23.23.23 ini sudah bisa dijangkau ya untuk segmen yang di router 2 ini gitu. Kalau misalkan kita ganti 23.23.23.3 yang ada di router 3, ini sepertinya belum bisa ya. Karena routing balik dari router 3 ke router 1 belum ada. Jadi solusinya kita tambahkan router dulu, IP route lagi di router 3. IP route tambahkan dengan tujuan alamat dari router 1 gitu. Jadi 12.12.12.0/24 dengan gateway. Nah, gateway itu IP masuk dari sini ke sini gitu ya. Jadi yang kita pakai di sini. Jadi pakai 23.23.2 ya. 23.23.23.2. Oke, kita coba lagi dari sini. Nah, oke, sudah bisa terkoneksi ya. Yang otomatis dari sini pun bisa gitu, ping ke 12.12.1 maupun 2. Nah, untuk tahap ini berarti si routernya sudah bisa saling koneksi ya, semuanya ketiganya gitu ya. Nah, jadi persyaratan EOIP ini IP-nya antara keduanya mesti bisa saling ping gitu ya, saling connect gitu ya, seperti ini gitu. Bagaimana kalau misalkan yang satunya dapat IP NAT dan satunya dapat IP public? Kemungkinan besar tidak bisa gitu, karena nanti ada beberapa informasi yang kita butuhkan gitu. Nah, setelah ini kita masuk ke router 1 untuk pembuatan interface EOIP tadi gitu. Masuk ke interface di sini, lalu tambah, kita cari nomor paling pertama kayaknya EOIP tunnel ini. Nah, sesuaikan dengan namanya gitu ya. Misalkan tuh R3 gitu. Di sini ada beberapa informasi yang perlu diisi seperti remote address dan tunnel ID gitu. Di sini saya isi alamat dari router 3. Jadi 23.23.23.3 dengan tunnel ID contohnya 1 atau 10. Jadi tunnel ID ini mesti harus sama ya. Nah, kalau kita oke, kita bisa lihat di sini ada interface baru. Dan dia belum R ya. Jadi belum connect gitu. Kita balik lagi ke router 3 dan kita lihat di sini. Kita masuk ke bagian interface juga, lalu kita tambahkan hal yang sama seperti tadi. Interface tambah, lalu cari EOIP tunnel. Setelah itu kita ubah namanya dulu untuk mempermudah to R1 gitu ya. Setelah itu kita arahkan ke IP dari router 1 gitu, dengan tunnel ID yang sama gitu. Kita lihat di sini tunnel ID-nya 10 dan di sini juga harus 10 gitu. Oke, kita tunggu. Ya, kita bisa lihat di sini ternyata sudah R ya, atau running. Nah, ini berarti di mana router 1 dan router 2 itu sudah ada koneksi menggunakan EOIP tunnel, yang dimana ini akan sama seperti interface fisik biasa gitu ya. Jadi ibaratnya ada kabel sendiri yang connect gitu. Nah, di EOIP ini bisa kita gabungkan ke bridge juga gitu ya. Nah, seperti gambar seperti ini gitu ya. Jadi nanti segmen 1 ini bakal kita extend ke router 3 gitu ya, dengan menggunakan bridge. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu koneksinya gitu, dengan cara kita masuk di IP address, kita beri alamat IP contohnya 13.13.13 1/24.
kita taruh di interface IP tadi gitu ya. Oke, sudah ada 2 IP dan kita coba lagi tambahkan di router 3. Ini kebalik kayaknya. Ini kayaknya 3 mas. Oke, sorry. Setelah itu kita coba tambahkan lagi di router 1 IP addresses tambah, kita coba ketikkan 13.13.13.1/4 dengan interface-nya EOIP. Nah, untuk pengecekan sama seperti tadi, kita masuk ke new terminal lalu kita coba tes ping ke alamat EOIP di router 3. Oke, sudah bisa ya. Jadi bisa kita lihat di sini juga trafiknya ada yang jalannya. Baik. Berarti koneksi EOIP kita sudah berhasil. Kita coba bakal untuk bikin interface tersebut bridge dengan interface yang di bawahnya untuk menuju klien. Jadi saya coba disable dulu alamat yang 13 tadi. Setelah itu saya masuk ke router 1, lalu masuk ke menu bridge, lalu saya tambahkan bridge dengan nama contohnya LAN. Setelah itu kita masuk ke bagian port, lalu kita tambahkan port berapa yang menuju ke LAN-nya gitu. Kita masuk di sini dulu di net topologi. Jadi Ether 2 menuju LAN-nya gitu ya, menuju virtual PC-nya gitu. Jadi kita bisa cek di sini Ether 2. Oke, sudah masuk. Lalu kita masukkan lagi EOIP-nya gitu. Jadi ketika sudah digabungkan seperti ini ibaratnya sudah jadi satu interface yang sama gitu. Kita lakukan hal sama juga di router 3-nya gitu. Jadi kita masuk ke interface, di bridge, tambah, misalkan LAN saja. Oke, kita oke. Lalu setelah itu masuk di port, tambah. Lalu setelah itu kita masukkan interface yang mau dimasukkan ke dalam bridge tadi gitu. Oke, kita masukkan Ether 2 beserta tunnel EOIP tadi. Nah, setelah gini kita coba untuk setting IP di dalam virtual PC-nya gitu ya. Nah, seperti dilihat di sini ya gitu ya, ada virtual PC 5 dan 4. Nah, untuk itu saya coba ketik IP 192.168.1/24 untuk yang satunya, dan satunya ketik IP 192.168.2/24. Nah, seperti itu ya. Kita lihat klik show ya. Jadi sini yang jelas nggak ada gateway-nya ya, karena kita tidak keluar jaringan segmen 1 ini ya. Jadi coba kita ping. Oke, sudah berhasil ya. Kita coba ping lagi di router sebelahnya, router tropi sebelahnya. Nah, dengan seperti ini menandakan bahwa EOIP berjalan dengan normal gitu. Jadi dengan topologi yang sederhana ini kita bisa modifikasi gitu dengan kebutuhan di lapangan seperti apa. Yang penting syaratnya adalah IP ini bisa langsung connect ke router satu sama lain gitu. Tidak ada NAT di tengahnya, mungkin seperti itu. Ini misalkan router 2 mungkin diganti dengan internet ataupun wireless atau apapun gitu ya. Ini juga bisa dikombinasikan seperti mungkin kita punya hotspot di router 1, kita mau extend hotspotnya ke router 3 gitu, yang dimana nanti beban hotspotnya ada di router 1 seperti itu, mungkin kurang lebih. Nah, mungkin gitu aja ya untuk video kali ini, nggak terlalu berat-berat amat kayaknya ya. Ini kita main EOIP beserta bridge. Jadi topologi tadi itu referensinya dari MikroTik wiki-nya juga di bagian setup sampel seperti ini ya. Ini menggunakan WordPress ya, kebetulan saya menggunakan virtual gitu, jadi jatuhnya sama aja sih gitu. Oke, jadi kalau misalkan ada yang masih bingung atau yang masih mau tanya-tanya tentang MikroTik atau lainnya, bisa langsung di komen gitu ya. Saya Ardian, jadi saya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah informasi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.